Back to my channel, balik lagi dengan saya Merlin Timbang, dan kali ini saya akan men-share kepada teman bagaimana mencari tempat tinggal di Jepang atau pindahan di Jepang. Kenapa? Karena pindahan di Jepang itu tidak semudah kita pindahan di Indonesia, jangan salah ya. Kalau Indonesia kan kita pergi bukosnya, kita nego, kita bayar per bulan, kelar ya. Tetapi kalau di Jepang itu kita membutuhkan waktu yang agak lama untuk mengurus semua prosedurnya, dan juga membutuhkan skill berbicara dan skill membaca yang boleh bilang harus lumayan bagus, tentunya bukan bahasa Indonesia ya, bahasa Jepang. Nah, untuk itu saya harap video ini bisa membantu teman-teman yang nantinya akan pindahan atau sementara mencari tempat tinggal, atau yang akan datang ke Jepang nanti untuk mencari tempat tinggal. Boleh dibilang saya bisa membaginya ke dalam 4 step atau 3 step. Step pertama adalah untuk mencari rumah yang kita inginkan, yang sesuai dengan kehendak kita. Nah, untuk mencarinya itu kita membutuhkan aplikasi. Nah, banyak banget aplikasi, tapi saya sendiri menggunakan Sumo. Di aplikasi ini saya akan mencantumkan semua kriteria yang sesuai dengan kehendak saya. Kemarin itu saya pengen luasnya 50, di atas 50 persegi, kemudian di bawah 5 juta, kemudian dekat dari kereta, paling jauh mungkin 20 menit jalan kaki. Nah, setelah saya sudah masukkan semua kriteria ini, mereka akan mengeluarkan semua rumah atau kos-kosan yang berhubungan dengan itu, kemudian saya akan pilih. Setelah saya pilih, maka saya akan mengunjungi rumah ini atau akan datang ke tempat yang bertanggung jawab dalam mengurus rumah itu di agennya ya. Step kedua adalah kita pergi ke agen. Agen ini adalah orang-orang yang menangani semua perumahan, jadi tidak langsung kepada pemiliknya ya. Apa yang mereka lakukan? Mereka akan menelpon pemiliknya kalau rumahnya itu sudah di booking atau sudah ada yang sudah di booking, apakah bisa dikunjungi, apakah dalam proses perbaikan. Kalau semuanya aman, maka agen ini akan mengantar kita untuk melihat langsung rumah yang kita inginkan tadinya. Jadi mereka ini antar kita langsung dengan fasilitas kendaraannya mereka. Jadi kalau kita saat itu kita ingin lihat 5 rumah, maka mereka akan menunjukkan 5 rumah. Sorry ya, saya pakai videonya stories, soalnya saya lupa kemarin untuk mengambil video. Saya kira tidak akan buat video tentang ini, tapi saya rasa video ini penting untuk teman-teman yang akan pindahan. Jadi seperti ini, jadi kami ini sementara mengunjungi beberapa rumah secara langsung ya. Nah, setelah ini kita akan ke step selanjutnya. Step selanjutnya, setelah kita mengunjungi rumah tadi, contoh saya mengunjungi 5 rumah ya, saya harus memilih satu. Nah, setelah saya pilih satu, mereka akan mengurus semua berkasnya dan mereka akan mengadakan penyelidikan. Apa sih yang selidiki? Apa saya betul ini kerja di Jepang? Visa saya visa apa? Ilegal atau tidak? Kemudian penghasilan saya berapa? Apa bisa mampu membayar nanti uang per bulanannya? Kemudian mereka akan tanya, selidiki kenapa kamu pindah dari tempat sebelumnya. Mungkin dari tempat sebelumnya saya pernah membuat masalah mungkin atau seperti itu. Jadi mereka itu semua menyelidiki, mereka akan menelpon perusahaan saya, apa betul saya bekerja di perusahaan yang saya seperti yang saya laporkan dengan data-data saya. Nah, ini hal yang paling membuat kita deg-degan, kita di sini bisa diterima atau tidak. Saya sampai 3 kali ditolak. Jadi ya seperti itulah. Setelah menunggu hampir 2 bulan, saatnya akhirnya saya diterima dan saya dipanggil lagi untuk tanda tangan kontrak. Jadi hari ini saya datang ke kantor agennya lagi dan mereka menjelaskan semua tentang isi kontraknya selama 1 jam. Mereka sudah bilang kalau kami akan menjelaskan selama 1 jam apa sih yang dijelasin di situ. Yang dijelasin di situ cara pembayarannya, kemudian bagaimana kita menghubungi perusahaan listrik, air dan juga gas supaya semua itu boleh tersambung ke rumah. Kemudian mereka memberikan kode PIN untuk mailbox kita. Kemudian mereka akan menjelaskan situasi rumah itu dan tetangga sekelilingnya supaya kita tahu cara bertingkah cara bertingkah sih, supaya kita tahu situasi di sana dan kita tahu bagaimana tata tertib kita harus hidup di tempat itu, kita harus menjalani kehidupan sehari-hari maksudnya. Kemudian juga mereka menjelaskan apa yang tidak boleh dilakukan dan apa yang boleh dilakukan. Mereka juga menjelaskan hari-hari tentang pembuangan sampah dan pokoknya semua yang berhubungan dengan tempat tinggal yang baru itu. Kalau saya setuju, maka akan ditandatangani, saya tandatangani kontrak. Jika tidak, maka tidak juga. Tapi pasti semua setuju lah. Nah, sekarang saya menandatangani semua kontraknya dan bersiap untuk pergi ke rumah yang baru.
Jadi sekarang baru kelar, akhirnya setelah mencari rumah selama 2 bulan, ditolak, dikunjungi, gak disuka, dan berbagai macam liku-liku yang dilalui, akhirnya saya dapat kunci. Dan kita akan menuju ke rumah yang baru. Tada! Ikutin ya. Nah, ini dia rumah baru saya. Kebetulan saya sudah janjian dengan perusahaan gasnya. Jadi pas saya masuk hari pertama itu mereka datang untuk memasang gas karena itu yang paling penting untuk masak ya. Jadi inilah kriteria rumah yang saya masukkan di aplikasi yang step pertama tadi ya. Dan saya memutuskan untuk mengambil ini. Teman-teman boleh lihat kalau semuanya kosong, bahkan lampunya tidak ada. Jadi saya akan mengisinya sendiri, semua karten dan semuanya kosong. Jadi itu memang hanya bangunan yang ada, semuanya saya akan isi. Dan step selanjutnya saya akan mengangkat barang-barang saya dari rumah lama menuju ke rumah yang baru. Saya sangat bersyukur karena saya sangat disupport dari tempat tinggal saya, tempat bekerja saya. Jarang-jarang loh dapat tempat kerja yang orang-orangnya mensupport banget. Biasanya untuk pindahan di Jepang itu kita harus sewa jasa pindahan rumah. Jadi mereka akan membawa kampas yang besar, mobil yang besar, kemudian mereka akan angkut barang kita dan kemudian mengantar ke tempat yang baru, dan kita akan bayar paling murah itu sekitar 1 mang atau sekitar 1,5 juta atau 2 juta, itu yang paling murah ya. Tetapi di sini saya boleh minimalis budget karena dibantu oleh teman-teman atau bos-bos saya dari tempat kerja. Teman-teman boleh lihat bapak-bapak itu adalah bos, boleh bilang bos tertinggi kami, penanggung jawab EPA. Dia yang akan merekrutmen dan dia akan memutuskan kalau dia ini tenaga kerja asing ini boleh kerja atau tidak di perusahaan kami. Tapi dia, teman-teman boleh lihat kalau betapa humble-nya mereka mau bantu saya untuk pindahan. Jadi inilah ya cerita pindahan saya. Ini memakan 2 bulan lebih. Tapi ini tidak berakhir sampai di sini loh. Saya harus butuh melapor ke kabupaten sebelumnya kalau saya sudah keluar dari daerah mereka, dan setelah itu saya akan melapor ke kabupaten yang baru kalau saya masuk ke tempat mereka. Nah, selanjutnya itu saya seperti saya bilang tadi, karena semuanya kosong jadi saya perlu beli semuanya. Kebetulan di sini saya dibantu oleh teman saya. Jadi hari ini saya pasang beberapa alat elektronik dan juga saya pasang listrik. Saya juga sudah beli peralatan yang lain. Jadi ya seperti inilah ya. Jadi saya akan memperlihatkan pada teman-teman proses singkat saja, video singkat tentang bagaimana saya melapor ke kabupaten sebelumnya dan bagaimana saya juga melapor ke kabupaten selanjutnya. Nah, ini aku udah datang ke kantor kabupaten ya, maksudnya kecamatan ya. Dari tadi aku bilang kabupaten ya, maksudnya kecamatan ya. Jadi ada yang bisa ke kabupaten, bisa ada kecamatan. Kebetulan aku pilih kecamatan, jadi aku mengisi formulirnya seperti yang mereka tunjukkan. Seperti ini aku isi data diri aku. Habis itu nanti aku laporkan ke petugasnya, melapor kalau saya lagi pindahan. Sumimasen, juminkyou ni. 誰の住民票を出します？私です。一人のもの？いや、一人だけ。じゃなくて一人の。一人です。はい、何枚出しますか？2枚。2枚。じゃあここに2って書いてください。はい。あとここ入れるかどうか選んでいただきます。何に使う住民票ですか？移動するだけど引っ越し。引っ越し？うん。2通とも？いや、そうですね。2通とも引っ越しに使う？そう。一つは会社に届きます。で一つは不動産屋さん？不動産屋さん、いや、私だけ。私？一つは自分用ってこと？そう。はい。じゃあ会社は住所分かればいいですか？会社に何て言われてますか？そうですね。これは今の現世のところ。今の住所が分かればいいの？今の住所は、ちょっと待って。Nah, setelah data dan diurus semua tentang laporan itu, saya akan mendapatkannya dalam bentuk kertas dan saya akan melakukan pembayaran lewat mesin ya. Jadi seperti ini saya akan bayar dan saya minta 2 lembar. Jadi 1 lembarnya itu 300, jadi saya akan bayar sekitar 600.
Dan step terakhir adalah untuk melapor ke tempat baru saya, kantor kecamatannya mereka. Kalau saya sudah memasuki wilayah mereka, melelahkan banget ini, membutuhkan waktu 2 minggu dalam pengurusan berkas-berkasnya ini. Nah setelah itu saya datang ke sini agak bingung di mana ya tempat untuk pengurusan perpindahan, soalnya ini agak lebih besar dibanding kantor kecamatan sebelumnya. Tapi saya dapat tuh yang di sebelah sana banyak banget departemen, tapi itu langsung kebaca besar-besar untuk perpindahan. Jadi saya mengambilkan kartu antrian dan menunggu giliran saya untuk dipanggil. Kebetulan saya datang pagi-pagi jadi boleh diurus secepatnya. Jadi inilah proses pengurusan saya di sini. Ambil waktu agak panjang karena ditanya sama mbak-mbaknya. Sorry saja ya suaranya kameranya jelek karena saya tidak boleh mengambil gambar. Ini videonya saya ambil sembunyi-sembunyi. Jadi teman-teman, untuk yang akan pindahan, semoga ini bisa membantu. Mungkin tidak sempurna, tetapi teman-teman pastinya dapat gambaran dong bagaimana pindahan nanti. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Semoga video ini bisa membantu. Sampai jumpa lagi ya. God bless.いや、その時書き忘れてね、そこまで書いてある。そうそう、わからなかったから。すみません、これは一人ですか？あ、に、そうそう、に、はい、なるほど。じゃあ申請してもいいかな。あ、これ？あ、伸ばす。これから来月行く予定と思って。うん。あ、そうですね。はい。いらないですね。また。はい、わかりました。